Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi fisika tentang cahaya dan optik. Yang akan dijelaskan yaitu tentang cermin cekung. Cermin itu sebetulnya dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Nah, pembahasan kali ini tentang cermin cekung dulu. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Cermin cekung. Sifat cermin cekung. 1. Konvergen. Konvergen itu artinya pengumpul cahaya. Jadi cermin itu kan sifatnya memantulkan cahaya. Nah, cahaya itu akan dipantulkan di depan cermin dan dikumpulkan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang kedua, nilai jarak fokusnya selalu positif. Yang ketiga, sifat bayangan tergantung pada jarak atau letak benda. Yang keempat, memiliki banyak ruang letak benda pada bayangan cermin. Ini adalah cermin cekung. Ini skemanya. Ini cerminnya, cermin cekung begini. Ini daerah di belakang cermin dan ini daerah di depan cermin. Nah, daerah di depan cermin ini dibagi menjadi 3 ruang. Ruang 1 antara O dengan F, ruang 2 antara F dengan M, dan ruang 3 di belakang M. M ini adalah jari-jari kelengkungan. Jadi ketika cermin itu, kita misalkan ini cermin itu lingkaran, nah antara M ke O itu adalah jari-jari. Nah, sedangkan F ke O itu adalah setengah dari O ke M, atau setengah dari jari-jari kelengkungan cermin. Sumbu utama ini adalah arah mata melihat. Jadi ini kalau ini mata, ini melihatnya ke sini. Nah, ini keterangannya kalian bisa baca di sini. R jari-jari kelengkungan, F jarak fokus, 1, 2, 3 adalah ruang depan cermin. Ini kita sebut nyata. Nah, kalau ruang di belakang cermin kita sebut dengan maya. Oke. Kita lihat di sini skemanya di sini ya. Pembentukan bayangan cermin cekung benda di ruang 1. Nah, jika benda diletakkan di sini, di ruang 1 ini ya, misalnya ada benda, maka bayangannya di mana? Nah, cara menggambarnya gini ya. Kalian buat garis sinar dari sini ke sini, dari kepala benda ini menuju cermin, kemudian dipantulkan ke fokus, dipantulkan ke sini. Kemudian dibuat garis bantu ke belakang cermin. Nah, satu lagi, karena minimal ada 2 sinar untuk membentuk bayangan. Sinar satu lagi dari sini melalui R, melalui kepala dari benda ini, dan dipantulkan ke sini maksudnya, dan diteruskan. Maka nanti akan ada perpotongan di sini. Nah, inilah bayangan yang terbentuk. Nah, bayangan yang terbentuk itu sifatnya apa? Sifatnya kita bagi 3 ya. Karena ini di belakang cermin, maka sifatnya adalah maya. Nah, lihat ukurannya lebih gede daripada bendanya, maka diperbesar ya. Kemudian tegak atau terbalik dari benda ini. Masih tegak sama ya, maka sifatnya tegak. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau benda di ruang 2? Nah, caranya begini. Buat sinar ke sini, sama kan dari sini kayak ini, sama tuh dipantulkan ke sini ya. Nah, ini juga sama nih, dipantulkan ke sini. Dan satu lagi karena minimal 2 cahaya dari sini ya menuju F dipantulkan. Bedanya dengan ini ke cermin kemudian dipantulkan ke F. Kalau yang ini melalui F dulu, kemudian dari cermin dipantulkan ke sini. Maka akan ada perpotongan di sini. Nah, ini adalah bayangannya. Ya, ini bayangannya nih. Nah, bayangannya sifatnya karena ada di depan cermin, sifatnya nyata. Yang kedua, dia terbalik ya. Karena dari bendanya kan menghadap ke sini dan bayangannya menghadap ke sini, jadi terbalik. Kemudian diperbesar. Karena lebih besar dari bendanya. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau bendanya ada di ruang 3? Nah, kalau benda di ruang 3, maka caranya membuat bayangannya, nah ini sama ya, seperti ini. Ke cermin dulu, kemudian dipantulkan melalui F, juga sama. Ke cermin, kemudian dipantulkan melalui F, satu lagi melalui F dulu, kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu ini pantulannya. Ya, sejajar tuh. Ya, sejajar.
maka bayangannya ada di sini. Perpotongan dari sinar pantulnya itu adalah letak bayangan. Letaknya apa kalau bendanya di ruang 3? Pertama itu nyata. Kenapa nyata? Karena ada di depan cermin bayangannya. Yang kedua terbalik, ya. Dan yang ketiga ini diperkecil ya, diperkecil. Oke, itu macam-macam bayangan yang terbentuk dari cermin cekung. Nah, kan di sini ada nih yang sifat nomor 3. Sifat bayangan tergantung pada jarak atau letak benda. Kalian tadi sudah menyimak ya, kalau bendanya bagaimana kalau di ruang 1, ruang 2, ruang 3, maka bayangannya pun akan berbeda-beda. Oke, selanjutnya ini rumus. Atau sebelumnya ini kesini dulu. Ini simpelnya, Bapak buat simpelnya ya. Bila benda di ruang 1, maka bayang di ruang 4, sifatnya sekian ya. Ini kalian pelajari saja, dan yang tadi ini penjelasannya. Oke, rumus ya. Rumus cermin cekung, cermin cembung, lensa cembung, dan lensa cekung itu sama sebetulnya rumusnya. Ini rumusnya ya. Ini keterangannya, nah ini rumusnya. Ya. Nanti kita aplikasikan ke dalam soal. Bagaimana cara mengerjakan soal menggunakan rumus-rumus ini. Nah, di sini ada ketentuan ya. Nah, F ini, fokus yang tadi ini, nilainya positif untuk cermin cekung dan lensa cembung ya. Jadi kebalikan, cermin cekung dan lensa cembung. Lensa pun nanti akan dijelaskan apa bedanya dengan cermin. Nah, F akan bernilai negatif untuk cermin cembung dan lensa cekung ya. Ini harus diingat nilai F-nya. Rumusnya sama seperti ini. Cuman F-nya negatif atau positifnya lihat dulu. Cerminnya apa atau lensanya apa. Gitu ya. Oke, nanti yang ini nanti juga akan dipelajari nanti. Yang penting kalian bisa mengerti dulu bagaimana cara membuat bayangan dari sebuah benda yang bercermin ke cermin cekung. Oke, sekarang kita aplikasikan ya rumus yang tadi ke dalam sebuah soal, ke dalam beberapa soal. Kita kerjain nomor 1 dulu. Cermin cekung berjari-jari 100 cm. Jari-jari ya, jari-jari itu tadi R-nya 100, maka yang di rumus itu sebetulnya bukan jari-jari, tapi F ya. F itu kan setengahnya dari jari-jari. Ya, setengahnya dari 100 sama dengan 50 ya. Nah, kemudian di sini ada jarak benda ya. Jarak bendanya 80 cm. Nah, benda ini simbolnya SO 80 cm. Nah, pertanyaannya tentukan jarak bayangan. Jarak bayangan itu SI ya, dan lukis bayangan. Dan sifatnya bagaimana? Jadi ada 3 pertanyaan. Pertama, kita cari SI dulu. Kita cari SI-nya berapa. Rumusnya begini, SI itu 1/SI. Kalian bisa lihat rumusnya ya di pembahasan sebelumnya. 1/F dikurangi 1/SO, rumusnya gini. Nah, F-nya apa? Positif atau negatif? Karena dia cermin cekung jadi positif. Jadi 1/50 dikurangi 1/80. Ya, kita samakan penyebutnya. 400 ya, KPK dari 50 80 itu 400. 400 dibagi 50 itu 8, sedangkan 400 bagi 80 itu adalah 5. Maka 1/SI sama dengan 3/400. SI-nya berapa? Nah, SI-nya dibalikin ya. Nilainya dibalikin. SI jadi 400/3. Jadi SI-nya sama dengan 133,3 cm. Nah, kalian lihat nih nilai SI-nya. Jadi kalau dilukis tuh gini ya, sketsanya begini. Ini sumbu utama ya. Ini cerminnya misalkan ya. Kalau ini F ya, ini R tadi ya. Jari ini kan dari sini ke sini 100. Ini kan 50 ya di sini. Bendanya 80 ya kira-kira di sini lah. Nah, di sini. Nah, ini 80 cm. Nah, bayangannya 133, berarti di sebelah sini kan. Dia terbalik kan. Nah, terbalik, diperbesar ya, 133,3 cm. Nah, kalian bisa lihat-lihat lagi di pembahasan sebelumnya.
di skema pembentukan bayangan. Jadi bendanya di sini, bayangannya di sini. Sifatnya apa? Sifatnya terbalik. Ya, dia terbalik ini. Nyata ya. Dan diperbesar ya. Nah, gitu. Oke, selanjutnya nomor 2. Sebuah benda tingginya 4 cm. H ya. HO ya, karena dia tinggi benda. 4 cm. Kemudian berada 8 cm di depan sebuah cermin cekung. Berarti dia benda. SO, jarak benda 8 cm. Jika panjang jari-jari kelengkungan 12, nah berarti jari-jarinya 12, maka F-nya berapa? F-nya kan setengahnya ya, 6 cm. Oke, yang ditanyakan itu adalah, yang ditanyakan A, ini ya, SI, jarak bayangan SI itu. Kemudian yang B, perbesaran, itu simbolnya M, perbesarannya berapa. Tinggi bayangan HI ya, karena tinggi benda itu HO, maka tinggi bayangan HI simbolnya. Yang D, sifat bayangan ya. Nah, sifat bayangannya apa? Gimana sifat bayangannya gitu. Ya, sekarang kita jawab aja. Kita jawab. Nah, mencari SI kan begini rumusnya ya. Sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Ya, jadi 1/, F-nya 6 kan, dikurangi 1/8. Nah, samakan penyebutnya jadi berapa? 6 dengan 8. 24 ya. 24 dibagi 6 itu 4. 24 dibagi 8 itu 3. Maka hasilnya 1/24. Kita balikan SI-nya. 24/1 sama dengan 24 cm ya. Gitu. Nah, sekarang yang B, perbesaran. Perbesaran itu M. Rumusnya gini perbesaran. SI/SO. SI-nya 24. SO-nya 8. Jadi perbesarannya berapa? 3 kali. Jadi 3 kalinya dari benda. Oke, tinggi bayangan. Nah, tinggi bayangan itu rumusnya dari sini. M HI/HO, ini rumus aslinya ini. Maka untuk mencari ini HI M kali HO. Caranya gitu. Ya, ginilah kalau mau dimisahkan. 3 itu adalah 6 dibagi 2. Kan yang dicari apa? Dicari 6 kan? 6 itu kali 3 kali 2. 6 itu sama dengan 3 kali 2. Analoginya begini ya. Nah, jadi M-nya kan udah ada 3 kan? HO-nya udah ada belum? Nah, udah ada, diketahui 4. Jadi tingginya sebetulnya berapa? Tinggi bayangannya 12 cm ya. Jadi kalau bendanya 4 cm, setelah dia bercermin ke cermin cekung dengan jaraknya sekian ya, dengan jaraknya 8 cm, maka hasilnya 12. Tingginya jadi 12 tinggi bayangannya. Oke, yang D, sifat bayangan. Nah, gimana sifat bayangan? Pertama nih. Nah, gini ya. Kita misalkan dulu begini. Ini F, ini R ya. Nah, F-nya kan 6. Bendanya di mana? Di 8. Nah, berarti kan ini 12. Nah, 8 kira-kira di sini. Maka kan ini tingginya. Maka bayangannya kan ke sini ya. Nah, ini bayangannya. SI-nya. Gimana sifatnya ini? Kalau yang di sini nyata, terbalik, dan diperbesar. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk tugas ya. Untuk tugas kalian, coba kalian kerjakan soal nomor 3 ini ya. Silahkan dikerjakan dengan cara yang tadi yang sudah Bapak jelaskan. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.